ITC wilayah Kota Kabupaten Raya. Pada prinsipnya saya cuma berharap minta aman. Rekan-rekan juga di sini kegiatannya kita sama-sama saling bekerja sama. Setelah ini kembali ke tempat masing-masing juga sampai rumah dengan selamat. Videokan semua polisi yang ada di jalan. Ini saya perintah saya, ya. Saya langsung pecat. Begitu ada videonya kita periksa benar, kita pecat hari itu, telanjangin dia. Ya, keras sekali kita. Karena kenapa? Udah cukup negara memberikan kepada mereka. Tidak kurang lagi sekarang, ya. Biaya operasionalnya itu besar sekali sekarang, ya. Gitu. Polres Poldanya apa nggak jalan ini, Pak? Bagaimana? Polres sama Poldanya apa tidak? Kapoldanya kita copot. Saya nggak main-main kalau saya. Ibtu Rudiana sendiri, Pak, apakah ada mekanisme misalnya hukuman atau teguran atau mungkin pelanggaran etik mungkin Pak yang mungkin saja diberikan ke Ibtu Rudiana, Pak? Ya, kalau saya pelanggaran etika profesinya bisa diproses, dipercepat di situ bahwa termasuk pelanggaran etika profesi berat karena memaksa seseorang untuk memberikan keterangan yang tidak benar terhadap suatu peristiwa yang memang seharusnya itu peristiwa pidana yang harus diungkap secara benar, itu aja. Jadi nah, ini kan menarik terberat juga, Pak. Bisa-bisa PTDH, ya. Terberat PTDH ya, Pak ya? Arahnya PTDH karena sudah memalukan Korps Bayangkara, kepolisian. Ini kan profesi kepolisian jadi rusaknya gara-gara seperti ini. Seorang perwira itu kan harusnya lebih banyak mengetahui tentang apa yang harus dia lakukan dan apa yang tidak harus dia lakukan, seperti itu. Ada apa di kasus Vina ini dan menimbulkan kegaduhan yang Aliansi Permai Jawa Barat kan sudah melaksanakan aksi di Polda juga, Pak. Dan Bapak Kapolda di sana tidak bisa menemui kami. Kita di sini sebagai regional Cirebon mau Kapolres dari Cirebon kota ini hadir dialog. Ada apa di kasus Vina ini sampai bisa berbelit-belit dan menimbulkan kegaduhan yang sampai segaduh ini. Nah, saya pernah bilang bahwa keadilan itu di Indonesia sekarang ini hanya bisa didapatkan orang yang memiliki 3 hal ini. Apa itu? 1, memiliki duit. Oke. Ya, kalau nggak punya duit, jangan susah harap untuk dapetin keadilan. Jangan dulu. Berarti kalau di Indonesia kita nggak punya duit, jangan berharap ada keadilan ya? Betul. Oke. Yang kedua? Kedua, dia harus punya kekuasaan, Pak. Power ya? Power. Jadi kalau dia punya kekuasaan, misalnya dia jaksa agung, dia jenderal polisi kayak Sambo kan, dia yang bunuh, besok dia bilang istrinya dia yang diperkosa orang, ya kan? Tapi itu contoh ya, itu ya, contoh. yang diciduk kan Joshua dan lain-lain kan, bukan istrinya yang diperiksa gitu loh. Nah, jadi kekuasaan itu penting. Kalau dia punya kekuasaan, dia bisa ngatur dan dia bisa merekayasa di situ. Yang ketiga adalah kalau orang yang miskin dan nggak punya dua itu, dia harus punya akses ke media untuk no viral no justice. Jadi kayak Vina itu kan awalnya bukan di media sosial, tapi di bioskop. Di bioskop dulu, tapi dengan di bioskop orang banyak yang nonton, banyak yang bertanya-tanya kok ini begini gitu. Akhirnya jadilah dia bicara di medsos, jadi gaduh dan viral. Oh, jadi no viral no justice. Iya. Jadi kalau di Indonesia kalau kasusnya tidak viral, jangan pernah berharap ada keadilan ya. Betul, Pak. Nggak bisa dapat, Pak, susah. Foto tersangka tersebar di 2 hari atau lebih dari seminggu lah. Bapak almarhum Eki minta ngobrol personal 4 mata, kayak ngobrol biasa. Dengan cara telepon dan bertemu. Setelah bertemu dengan bapaknya almarhum itu 3 hari atau 4 hari. Dijemput di rumah, nggak tahu, saya hanya ngobrol-ngobrol saja, nggak tahunya suruh ikut terus buat BAP. Ada suratnya nggak sebelumnya? Nggak ada. Surat pemeriksaan dari rekan bapaknya. Surat pemeriksaan nggak ada. Nggak ada. Ibtu Rudiana terus menuai sorotan lantaran diduga membuat skenario rekayasa dalam kasus kematian Vina dan Eki di Cirebon pada 2016. Lantaran kesalahannya, sehingga membuat kasus ini sulit terungkap. Kesalahan Ibtu Rudiana juga menjadi sorotan mantan Wakapolri. Usai Liga Akbar mengakui bahwa dirinya diperintah bikin skenario oleh ayah Eki dalam kasus Vina Cirebon. Mantan Wakapolri Komjen Purnawirawan Ogroseno menilai Ibtu Rudiana seolah-olah memaksakan saksi
dengan skenario yang sudah dibuat. Berdasarkan pengakuan Liga, dirinya mengaku diminta oleh Ibtu Rudiana untuk menjadi saksi dan memberikan keterangan yang memperkuat bukti. Namun, isi BAP yang dibuat oleh penyidik saat itu berbeda jauh dengan apa yang sebenarnya dialami Liga. Liga sempat menolak untuk menandatangani BAP tersebut, namun tetap tak bisa menolak, karena saat itu Liga sendirian tak bisa meminta tolong kepada siapapun. Liga mengaku juga tidak mengenal Peggy Setiawan dan juga terpidana lain dalam kasus Vina. Kalau melihat ini berarti penyidik mengarahkan daripada terperiksa untuk memasukkan keterangan. Nah, keterangannya apa saya tidak tahu. Jangan sampai tapi memasukkan suatu keterangan yang tidak dialami, yang tidak diperbuat, yang tidak dilihat, yang tidak didengar oleh terperiksa. Nah, kalau itu yang dimasukkan dan materi yang dimaksudkan itu bisa memberatkan atau bisa melepaskan tanggung jawab orang lain, atau bisa menjadikan seseorang tersangka padahal dia bukan pelaku, itu sangat berbahaya. Suatu penyidikan itu kan harus ada surat perintah penyidikan atau biasa disebut SPDP. Kemudian setelah dianalisa TKP dan kasusnya, baru akan menentukan kira-kira barang bukti apa yang harus ditemukan yang nanti bisa menjadi pertanggungjawaban penyidikan di pengadilan. Nah, pada saat sudah dimulai penyidikan, peran Ibtu Rudiana ini kan tidak dalam gabungan sebagai tim penyidik. Dia di bidang narkotika. Memang anak putranya beliau jadi korban. Tapi pada saat Liga Akbar sebagai kawan Eki putranya Pak Rudi dihubungi oleh bapaknya almarhum bapaknya Eki almarhum, diajak ke penyidik atau penyidik pembantu dengan tujuan hanya menentukan apakah helm, jaket, dan sepeda motor milik Eki almarhum. Padahal untuk menunjukkan itu kan sebetulnya cukup bapaknya saja bisa, karena mengajak Eki, ngajak si Liga Akbar. Ini aneh satu nih, ya kan? Jadi kemudian dia membawa Liga Akbar ke penyidik. Ada nggak surat panggilan, surat perintah membawa, menghadapkan pada penyidik? Ini kan harus ada, walaupun beliau seorang perwira juga, tapi bukan terlibat dalam tim penyidikan tersebut. Nah, keanehan-keanehan ini yang bagi saya perlu didalami. Ada apa sebenarnya dia mengajak Liga Akbar untuk memberikan kesaksian yang akhirnya berkembang menjadi kesaksian yang tidak benar, ya kan? Kalau seseorang melakukan perbuatan kemudian memberikan keterangan tidak benar, ya itu berarti di pengadilan bisa dikenakan memberikan keterangan palsu. Tapi kalau seseorang dipaksa memberikan keterangan tidak benar, padahal dia memang tidak tahu permasalahan itu, apakah bisa dikatakan dia memberikan keterangan palsu? Sumber keterangan palsu ini harus dibuktikan dari siapa gitu aja.